Pemiliknya, gua nggak tahu ini udah meninggal apa enggak, kita lanjutin aja di ceritanya. Dan sekarang dia tertangkap oleh kamera pada waktu beraktivitas di malam hari. Check this story out. Yo, what's up everybody? Welcome back to our channel Semi ST bersama saya Glenn dan Thompson. Siap menghibur Anda sampai merinding di dinding. So, kita punya apa hari ini, Tom? Kita punya penampakan yang sangat seram lagi untuk semuanya yang ada di dunia ini. Dan di muka bumi ini. Ya sama aja sih. Nah, penampakannya mungkin ini lebih ke apa ya? Bukan penampakan kuntilanak, bukan penampakan pocong, nggak kayak gitu-gitu nih guys. Ini benar-benar penampakan ala barat. Wah, lebaran. Ada yang hantu-hantu barat, kemudian ada juga yang kayak setan. Setan Indo ada sih, tapi beda. Bukan pocong, bukan kunti. Bukan. Kali ini berbeda guys, so siapkan teh gelas hangat biar kalian nggak merinding di dinding. Dan mau tahu apa aja hantu-hantunya? Ini dia ceritanya. Jadi di sini siapa sih yang kangen banget sama sekolah guys? Di masa pandemi gini pasti susah lah kalian buat ke sekolah, tapi belajar kalian itu digantikan dengan cara mengikuti Zoom atau kelas online guys. Nah, kejadian ini dialami oleh guru Meksiko. Guru ini sedang mengajar kelas online kepada murid-muridnya, tapi murid-muridnya tuh memergoki ada seorang perempuan yang seharusnya tidak di situ bersamanya waktu itu. Siapakah dia? Oke guys, berikut adalah videonya, kita tonton bareng-bareng yuk. Tanto el movimiento no existe, relacionado con lo que dice Raúl, el gato de... Jadi itulah penampakannya guys. Gimana? Ini di sini kalian menilai sendiri. Tapi menurut saksinya, dia tidak merasa ada seseorang di rumahnya. Karena dia cuma tinggal dengan hewan peliharaannya, yaitu anjingnya. Sesekali guys, hantu itu tuh kayak ngintip pelan-pelan, ngintip lagi, ngintip pelan-pelan gitu. Padahal pintu di belakang guru itu udah ditutup sama dia. Tiba-tiba dibuka lagi, gitu, tutup lagi. Nah, ini menurut saksi-saksi yang ada ya guys ya. Nah, penampakan hantu itu tuh membuat murid-muridnya pada kaget dan risih dan fokus untuk melihat ke arah bahunya si guru tersebut. Dan mereka juga ngasih tahu ke gurunya bahwa ada seperti seseorang gitu di sana. Waktu gurunya mencoba menoleh ke belakang dan dia ngeliat ternyata nggak ada siapa-siapa. Dan guru itu pun kayak ngasih bukti kepada murid-muridnya dengan cara kayak memiringkan laptopnya gitu, webcamnya itu ke arah yang disebut oleh si murid-muridnya. Kayak mana nih? Nggak ada tuh gitu ya maksudnya ya. Dan dia juga memberikan fakta kalau si guru itu tinggal sendirian di rumahnya hanya dengan seekor anjing saja satu. Dan itulah teman satu-satunya di rumah pada saat waktu itu. Nah, rekaman singkat kelas online itu tuh diupload oleh salah satu pemilik akun Twitter yang bernama Freddy GZZ lah. Nggak tahu gimana bacanya. Gue kasih di sini. Ya, berdasarkan info dari dia, si gurunya itu baru aja pindah ke rumah itu. Oh, jadi dia baru pindah di situ. Rumah itu. Oh, pantes aja ada sesuatu yang mengganjal ya. Iya, dan mungkin dia memang belum sadar aja ada sesuatu di situ. Apakah itu hantu? Apakah itu manusia yang tinggal selama ini di situ? Tapi kita nggak tahu apakah di basement atau di atap. Dalam postingan selanjutnya di Twitter itu, gurunya itu dibilang baru aja berpisah atau putus dengan pacarnya. Yang kini guru itu akhirnya tinggal sendirian di rumah itu. Nah, itu dia cerita penampakan yang pertama guys. Gimana menurut kalian? Serem nggak tuh? Gila sih, mau palsu apa enggak ya? Dari videonya aja gue merinding, Tom, ngeliatinnya Tom. Bayangin lu tinggal sendiri gitu. Terus tiba-tiba belakang sofa kita nih Jadi langsung aja kita ke cerita atau penampakan kedua guys. Oke, jadi di cerita yang kedua ini kita kembali ke negara tercinta kita, Indonesia. Penampakan ini adalah penampakan lokal, tepatnya terjadi di daerah Gunung Salak. Kalian tahu sendiri kan kalau Gunung Salak itu terkenal banyak dengan kejadian-kejadian ganjil yang berbau mistis. Salah satunya adalah penampakan yang satu ini. Kalau kalian udah membahas soal Gunung Salak, pasti udah sangat-sangat mistis guys. Apalagi di situ terkenal dengan ya perkumpulan jin-jin tuh pada di situ ya. Banyak yang bilang jin di sana tuh guys, banyak kayak apa ya, kerajaan jin di sana. Jadi ini adalah salah satu orang atau pendaki yang mengalami kejadian mistis ini guys. Jadi
Foto ini di-share oleh seseorang di Twitter yang menemukan sesuatu di foto itu. Sesuatu yang sangat mengganjal. Kalau di zoom, ternyata itu adalah sebuah penampakan. Berikut aku lampirin fotonya nih guys, nih lihat ya. Terlihat di foto, pendaki itu sedang mencuci ya. Sedang mencuci baju atau tenda tuh, kita kan nggak gitu detail kelihatannya sih. Intinya kayak peralatan gitu Kayak lah peralatan gitulah. Tapi netizen ini teliti banget. Waktu dia ngeliatin ngezoom ke suatu titik, ada sebuah rumah dengan jendela, terlihat penampakan sesosok kayak berambut panjang, berwajah pucat, kayak nenek-nenek gitu gak sih? Kita nggak tahu itu kerudung atau rambut karena kan nggak terlalu jelas itu fotonya ya. Pokoknya pucat semua, serba abu gitu guys, nggak ada warna-warnanya. Tapi yang pasti guys, kita bisa lihat kalau mukanya itu putih pucat, abu-abu bahkan mungkin ya. Abu-abu. Pucat banget, dan itu aneh banget kan, nggak wajar kalau orang normal punya muka dengan warna kayak gitu. Kayak dia tuh bukan dari dunia ini gitu ya. Iya. Nggak ada warnanya, nggak ada kehidupan lah di kulitnya dia itu. Dan kayak area matanya itu kayak hitam gitu ya kan. Kalaupun misalkan kita mau bilang itu adalah seorang wanita yang pakai masker, ya masa bagian sininya hitam semua? Iya makanya. Nah, gimana guys? Menurut kalian itu beneran atau bohongan? Apakah hanya nenek-nenek yang tinggal di gubuk itu atau gimana, aku nggak tahu. Atau mbak-mbak yang pakai masker doang? Coba kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekarang kita lanjut aja ke cerita yang ketiga. Cerita kali ini itu tak lain adalah sebuah boneka yang ada di England ya. Boneka ini bisa dibilang cukup serem guys. Ya nggak kalah lah sama teman-teman yang kayak Annabelle dan lain-lain, itu nggak kalah lah. Apalagi The Doll di Indonesia itu. Katanya guys, boneka ini pernah mencekik pemiliknya pada waktu malam hari. Jadi bonekanya itu bergerak. Dan by the way, ini adalah boneka kayu loh ya, bukan boneka kapas gitu, bukan. Jadi kayak boneka kayu mencekik pemiliknya. Gua nggak tahu ini udah meninggal apa enggak, kita lanjutin aja di ceritanya. Dan sekarang dia tertangkap oleh kamera pada waktu beraktivitas di malam hari. Check this story out. Boneka itu disimpan oleh seseorang bernama Jane Harris yang merupakan seorang paranormal asal Stourbridge untuk keperluan penyelidikan. Boneka itu diletakkan dalam sebuah kotak kaca yang terisolasi dan dipantau selama 24 jam menggunakan kamera. Wah, sama dong kayak Annabelle ya. Ya, Annabelle kan kayak dikotain kaca juga sama si siapa, suami istri itu. Siapa sih namanya? Warren, bukan Warren Buffett. kok hilang. Ya keluarga Warren lah. Nanti aku kasih fotonya di sini. Dalam video yang direkam guys oleh CCTV keamanan, boneka ini tampak kayak mengalami sesuatu yang sangat ganjil. Jadi kalau kalian lihat di foto ini, itu kan ada kayak tali terhubung ke tangannya, tapi di ujung tali itu ada kayak salibnya gitu loh. Tapi guys, tali itu bergerak pada malam hari waktu itu. Sebelumnya, boneka ini dimiliki oleh pria bernama John yang sempat diwarisi oleh orang tuanya. Kemudian dia didapati pada malam hari mencekik si John ini. Berdasarkan kesaksiannya, dia bilang dia sempat terbangun dari ranjangnya dan melihat seperti ada sosok bayangan gitu yang berpindah dari satu jendela ke jendela lainnya. Dan takut ada sesuatu yang mencoba menakuti mereka. Lalu tiba-tiba tenggorokan dia itu terasa kayak sesak gitu. Dan akhirnya dia melihat kalau boneka itu sedang mencekik dia. Kemudian setelah insiden itu, John membawa boneka itu ke Jane Harris. Dan Jane Harris sudah memeriksa selama 3 bulan boneka itu. Ketika video penampakan itu terekam. Wah, itu mirip banget kayak Annabelle ya. Iya, mirip sih. Lu pernah nonton Annabelle kan ya? Annabelle pernah. Pernah ya? Dan dia kan kayak sebenarnya boneka ini bukan hidup. Lebih tepatnya tuh digerakkan oleh setan yang ada di belakangnya. Ya. Jadi kayak Annabelle kemarin itu, Annabelle-nya emang lempeng-lempeng aja gitu. Boneka biasa aja. Tapi di film Annabelle itu dia tuh kayak
megang boneka itu hihihi gitu-gitu loh. Kan nggak iya. kelihatan di mata secara kasat mata nggak kelihatan kan makhluk itu kan. Nah, digerak-gerakin sambil menyakiti manusia lewat boneka itu. Karena secara kontak langsung, setan-setan itu nggak bisa kontak langsung dengan manusia. Ya, harus ada perantaranya. Harus ada ya. perantara fisik Hmm. gitu, yang memiliki bond atau memento yang kuat dengan orangnya. Itu dia, kayak interaksi gitu lah. Ya boneka kan pasti dekat dengan sebuah anak gitu kan. Karena anak benar-benar menganggap boneka itu Kayak- sesuatu yang dia sayangin Ya, gitu ya, kan. ya. Nah, itu yang disukai oleh setan-setan itu, akhirnya dia bisa merasuki boneka itu. Gitu backgroundnya kenapa ini banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini. Ini kayaknya mirip juga nih sama boneka yang satu ini ya. Mirip nih. Jangan-jangan boneka ini juga digerakin nih. Tapi nggak tahu kali ini digerakin atau setannya malah masuk. Benar-benar masuk, Yes. ada di dalam bonekanya. Jadi sebagai medium badannya beneran. Benar, sebagai medium lebih tepatnya. Gimana menurut kalian? Apakah itu benar-benar seperti Annabelle atau memang boneka itu yang hidup? Itu kalian bisa menilai karena di sini itu masih misteri. Tidak ada kepastian apapun dari sini. Itu aja untuk video penampakan yang serem-seremnya guys. Gimana menurut kalian? Serem apa enggak? Dinding kita aja udah kesereman. Iya, coba lihat kesereman? bulu kuduknya. Udah merinding. Are you sure about that? Segitu dulu aja, jangan lupa untuk Klik subscribe, like, dan share video kita karena kita akan mengupload konten-konten seperti ini setiap hari untuk menghibur kalian guys. jangan lupa juga nyalain tuh tombol lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan sama video-video serem kita. Segitu dulu aja, kita ketemu lagi di video Selanjutnya, Bye. bye-bye.